Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Matematika Industri kita akan masuk ke materi yang cukup menarik dan mungkin setelah kalian lihat video di YouTube yang saya lampirkan di Google Classroom itu sedikit apa ya namanya membuka wawasan lah gitu tentang serunya matematik gitu ya. Ternyata matematik sangat peranannya dalam bidang ekonomi itu cukup signifikan juga, cukup besar gitu ya. Salah satunya yaitu di materi teori permainan ya. Oke, saya tidak akan membahas cukup dalam seperti apa teori permainan dalam bidang ekonomi, tapi karena kita sebagai orang matematik kita akan coba bahas secara matematisnya dan mungkin bagaimana cara mengambil apa namanya cara mengaplikasikan teori permainan dalam pengambilan keputusan. Oke, lanjut. Oke, motivasinya kita ini banyak apa ya? Bahan bakar atau penyemangat kita untuk mempelajari teori bilang ini adalah seperti ini. Dalam era globalisasi, tentu persaingan itu sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Ya, kita saling bersaing dengan satu sama lain itu sudah sesuatu yang sangat lumrah. Ya. Nah, baik itu dalam bidang olahraga, bisnis, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Nah, persaingan itu sendiri kita bisa ibaratkan sebagai apa? Sebagai suatu permainan sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membuat suatu keputusan itu merupakan syarat wajib atau syarat utama lah kita akan bisa bertahan dalam permainan tersebut. Nah, inilah mungkin yang menjadi dasar berkembangnya teori permainan. Dan mungkin bagi kalian yang sudah tingkat 4 gitu ya, sudah tingkat 4 pasti nanti setelah lulus dari perkuliahan akan bersaing juga ya. Betul nggak? Akan bersaing entah itu dalam mendapatkan pekerjaan atau mungkin di bidang pekerjaannya untuk mendapatkan posisi tertentu itu akan bersaing juga gitu. Nah, di situ keputusan kalian, cara mengambil keputusan kalian entah itu tentang apa namanya pengambilan keputusan dalam hal berkaitan dengan pekerjaan atau dalam kalian bersikap itu sangat menentukan gitu. Kalian akan bisa bertahan apa tidak dalam bidang pekerjaan kalian. Oke, kita lanjut dulu. Nah, teori permainan itu sendiri itu diperkenalkan pertama kali oleh ahli matematika. Jadi yang mengembangkan itu ahli matematika dari Prancis bernama Emile Borel pada tahun 1921. Ada yang kenal? Oke, saya harap nggak ada yang kenal ya. Kemudian pada tahun 1928 John von Neumann, ini ahli matematik ya. Kalau dari namanya sih kayaknya dari Belanda. Ini berhasil menganalisis dan menyatakan pembuktian dari teorema minimax. Apa itu minimax? Minimum dari maksimum gitu ya. Lah apa itu? Nanti kita coba lihat ya. Dan di tahun berikutnya John von Neumann dan Oscar Morgenstern. Nah, ini Oscar Morgenstern ini adalah seorang ahli ekonomi. Ini berkolaborasi nih. Di mana dari kolaborasi ini menerbitkan karya yang cukup fenomenal yaitu teori permainan dan perilaku ekonomi. Jadi di sini sudah mulai diterapkan teori permainan dalam bidang ekonomi. Itu pada tahun 1944. Nah, kalau untuk terbaru ini ada yang meraih Nobel ya. Tahun-tahun baru ini namanya itu Ness. Ness itu sangat terkenal di teori permainan. Nanti kalian bisa coba searching siapa itu Ness gitu ya. Beliau pemenang Nobel dan ahli di bidang teori permainan. Oke, next. Kita masuk ke definisi. Teori permainan sendiri didefinisikan atau merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan
Nah, ya, pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Unik ya, jadi ini adalah salah satu cara pengambilan keputusan. Ini sebenarnya bagian dari program linear yang sebelum-sebelumnya. Program linear kita tahu ya, mengambil keputusan juga, memaksimumkan gitu ya. Saya harap nggak lupa ya yang kemarin yang program linear yang bilangan bulat itu juga pengambilan keputusan. Jadi sejauh ini kita sedang bergulat dalam cara mengambil keputusan. Makanya banyak sekali ya orang di bidang matematik itu posisi di perusahaan itu strategis, yaitu sebagai analis lah gitu. Banyak ditempatkan sebagai analis, menganalisis suatu fenomena untuk diambil kesimpulan sehingga lahirlah sebuah keputusan. Itu peranannya gitu Pak. Jadi kalian cukup beruntung lah bisa walaupun apa namanya, ini sebenarnya dipelajari di matematika industri ya, teknik industri. Kalau di matematik itu mungkin matematik terapan. Jadi kalian yang berkecimpung di pendidikan matematik mungkin ini tambahan lah, tambahan materi yang cukup menurut saya cukup menarik ya. Jadi nanti kalau kalian bisa apa namanya berkeinginan lanjut studi bisa pertimbangkan juga untuk lanjut ke matematika yang terapan lah gitu, supaya lebih apa ya namanya, supaya lebih menantang atau lebih apa ya, lebih tahulah aplikasi matematik di bidang industri. Oke, lanjut. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, mengembangkan suatu kerangka untuk pengambilan keputusan dalam suatu persaingan. Oke, kerangka suatu. Oke. Yang kedua, menguraikan metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif berarti berkaitan dengan angka ya. Yang sistematik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian tujuan. Memberi gambaran dan penjelasan fenomena. Oh, ini P peyem ya. Harusnya F fenomena mungkin ya. Situasi persaingan atau konflik. Yang keempat, membuat strategi negosiasi atau strategi dalam persaingan bisnis yang diwarnai oleh terjadi konflik. Oke, itu mungkin bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Oke, ciri-ciri teori permainan. Yang pertama, terdapat persaingan. Ya, harus ada persaingan dulu baru kita bisa terapkan ya teori permainan. Jumlah pemainnya terbatas. Setiap pemain mempunyai sejumlah pilihan strategi. Aturan permainan diketahui setiap pemain. Hasil permainan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang dibuat oleh semua pemain. Nah, ini ciri-ciri teori permainan ya. Ciri-ciri teori permainan ada 5 gitu. Dan yang pasti ya, yang jelas itu adalah si pengambil keputusan atau yang pemain ini diasumsikan berpikir rasional ya. Tidak maksudnya rasional itu bukan hanya ego gitu. Itu kekeh gitu maksudnya. Enggak ego. Tapi benar-benar rasional. Ya, rasional. Tahu kan ya arti rasional itu seperti apa? Pokoknya berpikir rasional. Itu adalah asumsi setiap pemainnya. Next. Model teori permainan tersendiri ada beberapa. Bisa berdasarkan banyak pemain. Kalau ada banyak pemain berarti ada 2 ya. Two person game atau n person games. Jadi 2 pemain gitu ya. Kalau ini melibatkan lebih dari 2 pemain. Ya, kalau ini kayak main catur gitu. Kalau ini apa? Ini main permainan yang banyak lebih dari 2 pemain itu kayak apa? PUBG mungkin ya. Jadi banyak yang berlibat. Kalau ini dua game, 2 orang. Kalau di perusahaan ini kalau lebih dari 2 pemain mungkin banyak ya. Kayak apa namanya, supermarket tuh banyak banget. Ya enggak? Kalau di kota besar itu ada Carrefour dulu, sekarang Transmart ya. Transmart, ada Gria, Superindo, Alfamidi, Alfamart, Indomart dan seterusnya. Itu n person game itu bisa. Yang kedua, model teori permainan itu berdasarkan kerugian dan keuntungan. Yang pertama, zero sum game. Nah, di sini masuk zero sum game kalau jumlah kerugian dan keuntungannya adalah 0. Nah, mungkin kalau dicontohkan misalkan ada 2 pemain yang terlibat gitu ya. Nah, kalau misalkan yang satu kalah, misalkan ada 2 pemain nih, A dan B. Si A-nya kalah, dia harus bayar ke si B 500.000 misalkan.
Kalau si B kalah, sebaliknya dia harus bayar ke si A 500.000. Nah itu kalau kita total kan nol, bener nggak? Kerugian si A nya 500, keuntungan si B nya 500. Jadi 500 ditambah negatif 500, nol. Paham ya? Nah sedangkan kalau non zero sum game itu jumlah kerugian dan keuntungan bukan nol. Jadi nggak saling apa ya, kalau dijumlahkan kerugian dan keuntungan dari setiap pemain itu nggak nol. Mungkin contohnya itu kalau suatu perusahaan mengiklankan produk deh gitu, iklan 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 terus gitu kan. Nah itu kan otomatis secara kemungkinan pangsa pasarnya bisa direbut sama dia ya. Misalkan yang sekarang itu mie deh, mie kita coba cek nih ya, Indofood nih, Indofood. Kita kan tahu ya Indofood itu, kalau Indomie itu iklannya di mana-mana gitu, Indomie iklan terus. Nah kalau kita lihat itu pasti yang terkenal itu Indomie gitu. Nah, itu mungkin bisa dikatakan non zero sum game. Jadi kerugian dan keuntungan dengan dibandingkan dengan kayak mie sedap dan seterusnya, itu kayaknya bukan nol ya. Itu gambaran saja. Jadi kalau untuk lebih detail kalian bisa cek sendiri di sumber yang lain yang lebih akurat. Oke, nah di sini kita akan bahas karena kita ini biar nggak terlalu dalam juga, hanya pengenalan supaya nggak terlalu apa ya, susah ya. Oke, kita akan bahas pertama tentang two person zero sum game. Jadi permainan yang melibatkan dua orang di mana jumlah kerugian dan keuntungannya itu nol. Kita akan bahas itu dulu ya. Untuk yang lainnya nanti kalau ada dirasa perlu kita bahas, kita bahas. Tapi fokus utama kita di sini. Two person zero sum game ini yang masih bisa dikembangkan, yang sedang dikembangkan ya. Oke, terdapat dua jenis persoalan dalam games yang ini. Yang pertama pure strategy game sama mixed strategy game. Kalau yang pure ini artinya strategi murni ya, permainan strategi murni dengan strategi murni pure. Di sini cirinya ada posisi pilihan terbaik dicapai melalui satu strategi. Ya, jadi posisi pilihan terbaik dicapai melalui satu strategi tunggal. Jadi kalau ada yang apa namanya, karena dua person ya, anggap aja si A dan B A dan B bersaing, nanti titik optimalnya itu akan didapat di satu strategi saja, gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah mixed strategy game, ini campuran, strategi campuran. Jadi posisi pilihan terbaik dicapai melalui pencampuran beberapa strategi. Jadi bisa jadi keadaan terbaiknya itu terjadi ketika si A strateginya X ya, dengan si B strateginya Y. Jadi bisa jadi ada beberapa strategi supaya strategi ini optimum ya, supaya pengambilan keputusannya optimum. Next kita akan masuk dulu ke pure strategy game. Jadi untuk hari ini kita akan bahas ini aja, tolong benar-benar diperhatikan ya. Nanti jangan lupa tulis apa yang kalian pahami tentang pure strategy game dan dari awal ya. Oke, nah di sini solusinya, jadi kita akan mendapatkan nilai optimum dari pure strategy game ketika nilai maksimin dan nilai minimax itu sama. Apa sih maksimin dan minimax? Oke, ketika ini sama maka akan muncul namanya titik keseimbangan ya, titik keseimbangan yang disebut saddle point. Oke, kriteria maksimin, caranya yaitu kita nilai minimum pada baris. Nanti jadi ada yang disebut matriks pembayaran ya, matriks payoff ya, ada matriks payoff. Nah, nanti untuk menentukan kriteria maksimum nilai minimum pada baris, terus setelah itu tentukan nilai terbesar dari semua nilai minimum di setiap barisnya. Kalau ini kebalikannya ya, maksimum dulu pada kolom, baru nilai terkecil dari semua nilai maksimum setiap kolom. Biar nggak bingung, kita langsung aja ke contoh.
Contohnya gini, ada dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B mengandalkan tiga strategi. Ini ya, perusahaan A strategi harga murah S1, strategi harga mahal S2 gitu ya. Harga sedang, harga mahal dan seterusnya. Nah, ini disebutnya matriks payoff. Ya, matriks payoff. 1, 9, 2, 8, 5, 4 ini mengandalkan mungkin kalau dalam jutaan dia kayak keuntungan lah gitu ya. Keuntungan. Jadi kalau ini positif, maka ya si A untung. Tapi kalau negatif si B yang untung. Jadi kalau misalkan nanti strateginya yang nomor satu nih, artinya si A ini akan memperoleh keuntungan satu, sedangkan si B itu akan menderita kerugian sebanyak satu. Gitu ya. Kalau 5 berarti artinya apa? Si A itu kemungkinan maksimal mendapatkan keuntungan 5, si B menderita kerugian sebesar 5. Oke. Next. Ini coba kita akan tentukan strategi mana yang optimum gitu ya dari ini. Apakah strategi S3, S2, S1 dan seterusnya? Kita cek. Nah, berikut nilai maksimum dan minimaks yang didapat. Ingat ya, jadi per baris ini kita akan menemukan nilai minimumnya dulu. Jadi untuk si A, ya si A, ini kita akan cari yang paling minimum. Minimum. Ini strategi harga mahal 2, keuntungannya kemungkinan 8, 5, 4. Ini keuntungan minimal 1, 9, 2, 1, 4. Jadi sini kayak apa ya, berpikiran wah ini paling pahitnya lah gitu ibaratnya. Kalau S1 itu paling pahitnya dia akan dapat 1, ini paling pahitnya mendapatkan 4. Sedangkan perusahaan B kalau strategi 1, 8 berarti paling maksimum dia mengenai ukuran 8, kerugiannya 9, ini kerugiannya paling banyak 4. Itu ya. Nah, maka untuk si perusahaan A itu akan memilih setelah itu ya. Ini kan kemungkinan paling buruk nih. Otomatis kalau secara logika yang S1 paling buruknya 1, yang S2 paling buruknya 4. Berarti secara logika apa? Si perusahaan pasti milihnya yang 4 dong, benar nggak? Ya kan? Jadi strategi S2 akan menghasilkan paling buruk gitu ya. Entah itu bodo amat, pokoknya si B itu mau milih S3, S2, S1, tapi kalau si A pilihnya S2, harga strategi harga mahal, maka paling maksimal atau paling minimal lah gitu ya, paling maksimal dia itu akan dapat keuntungan sebesar 4. Oke. Sedangkan untuk B cari maksimalnya, maka pilih yang paling kecil ya, yang paling kecil. Jadi si B paling kecil nanti dia milih paling kecil di sini, berarti dia akan sedang memilih apa? Kerugian yang terkecilnya. Sebenarnya yaitu 4. Nah, di sini kalau kita lihat nilai maksimum dan minimumnya sudah sama ya, 4. So. Nah, jadi pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4. Nah, disinilah disebutnya strategi sudah optimum. Nah, pilihan tersebut artinya apa? Meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, gitu ya, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4. Tadi ya, maksimalnya 4. Dengan strategi harga mahal S2. Demikian juga dengan B, kerugian paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A. Jadi di sini ibaratnya si A-nya yang duluan menetapkan strategi, si B meresponnya gitu ya.
ya, strategi harga mahal S3. Oke, nah mungkin untuk hari ini cukup sampai sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.